Baik, jadi pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai deteksi dini kanker payudara. Mengapa sih penting untuk topik ini? Ya, karena seperti kita ketahui memang kanker payudara ini kan kanker yang umum kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau secara statistik sekarang sudah menempati urutan pertama kanker terbanyak pada wanita. Ya, kalau dahulu masih ada kanker serviks yang nomor 1, tapi sekarang sudah bergeser. Kanker payudara menjadi yang nomor 1 untuk keganasan tersering pada wanita. Makanya kita penting untuk mengetahui bagaimana caranya mendeteksi dini keganasan ini, karena ternyata hasil pengobatan sangat terkait sekali dengan stadium pertama pada saat keluhan ini atau diagnosis ini dibuat. Nah, jadi ini kalau suatu keganasan pada payudara itu sebenarnya adalah suatu spektrum. Jadi pada saat kelainan itu masih ada pada stadium dini, mungkin atau pasien umumnya tidak mengetahui gejala-gejala awal dari si kanker payudara ini, karena keluhan paling sering biasanya benjolan, tapi benjolan itu baru bisa dirasakan kalau ukurannya sudah di atas 1 cm, biasanya pada ukuran payudara untuk orang dewasa di Indonesia ya. Apalagi kalau nanti ukurannya lebih kecil daripada 1 cm, maka akan sulit teraba dan terdiagnosa oleh pasien ataupun sebenarnya oleh dokternya juga gitu ya. Jadi ini sebenarnya suatu spektrum dari yang tampak tidak ada masalah kelainan tapi sebenarnya sudah ada benjolan di dalam payudaranya. Nah, pertama kita ketahui dulu apa itu kanker ya. Jadi pada kehidupan sehari-hari ada 2 istilah, ada tumor, ada kanker. Nah, itu seringkali disamakan, sebenarnya itu berbeda ya. Setiap benjolan yang tumbuh atau membesar bukan pada tempatnya yang normal kita sebut sebagai tumor. Tapi begitu tumor itu sudah terkonfirmasi bersifat ganas, maka kita sebut sebagai kanker. Dan dia akan memiliki sifat-sifat seperti yang tertera. 1, dia tumbuh di luar kendali kita, tidak menghormati barrier-barrier atau kontrol yang dibuat oleh tubuh, membelah secara cepat. Nah, kemudian dia merusak bagian tubuh normal. Jadi karena dia tumbuhnya cepat, dia ambil proporsi jaringan yang normal. Dan yang lebih fatal lagi, dia bisa menyebar ke bagian tubuh lain yang mungkin kita kenal sebagai stadium 4. Nah, ini udah nyebar ke tempat-tempat jauh ya. Nah, ini hambatan-hambatan deteksi dini di Indonesia. 1 tadi saya sebutkannya kurang informasi. Kenapa? Karena keganasan payudara 90% keluhannya benjolan yang tidak nyeri. Nah, bayangkan sudah benjolannya nggak kelihatan dari luar, tidak nyeri. Nah, udah pasien cenderung mengabaikan ya. Beda kalau benjolannya bisa ada di daerah wajah atau daerah leher. Nah, orang lain bisa melihat, bisa menemukan. Tapi kalau benjolan keganasan payudara seringkali dibiarkan oleh si pasien karena memang tidak sakit dan tidak terlihat dari luar ya. Kemudian letak geografis seperti yang tadi saya sebutkan di daerah-daerah perifer yang kurang akses kesehatan. Ya, ini pendidikan karena seringkali memang tidak ketahui gejala-gejala awal. Nah, kemudian maraknya pengobatan alternatif karena memang pengobatan breast cancer tidak terlepas dari pengobatan bedah ya. Jadi banyak pasien yang takut sehingga beralih ke pengobatan alternatif di mana justru waktunya kemudian menjadi terbuang percuma. Pada saat dia kembali yang awalnya stadiumnya awal mungkin menjadi stadium lanjut. Yang terakhir adalah nih aspek dari tenaga kesehatannya ya, entah alat diagnostiknya kurang atau keterampilan dari petugas medisnya sendiri. Nah, ini semua nih bersama-sama membuat kegiatan deteksi dini di Indonesia belum berjalan dengan optimal. Nah, pada saat kita melakukan penyuluhan, maka yang paling penting dijelaskan ke masyarakat adalah keluhan-keluhan yang mungkin bisa menjadi tanda itu adalah breast cancer. Nah, seperti saya sebutkan, keluhan paling sering adalah benjolan di payudara yang tanpa disertai nyeri dan seringkali terjadi pada wanita-wanita yang berusia di atas 40 tahun. Jadi kalau sudah ada benjolan, terutama pada wanita di atas 40 tahun, apalagi tanpa nyeri, justru itu lebih kita waspadai. Kalau benjolannya disertai nyeri, justru kita lebih tanda petik lebih tidak mencurigai itu sebagai keganasan ya, karena hampir 90% benjolan karena keganasan itu tidak nyeri. Nah, pada saat perkembangan dari benjolan yang akibat dari tumor ganas itu barulah timbul gejala-gejala lainnya. Misalkan nanti ada perubahan pada kulit di atas benjolannya, ada tarikan pada puting susu, ada lekukan kulit atau skin dimpling, ada keluar cairan dari puting, biasanya berwarna kemerahan atau seperti darah ya, atau timbul seperti luka di sekitar areola, sekitar putingnya. Nah, ini faktor-faktor risiko yang tadi saya sebutkan. Ingat, ini faktor risiko ya, bukan faktor penyebab. Faktor risiko artinya hanya meningkatkan kemungkinan kita terjadi breast cancer, tapi
tidak selalu. Nah, faktor-faktor risiko ini sebenarnya kita bisa bagi dua, faktor risiko yang bisa kita rubah dan faktor risiko yang tidak bisa kita rubah. Nah, nih ya. Kalau yang tidak bisa dirubah contohnya nih usia. Ya, tadi saya bilang usia di atas 40 tahun kan nggak mungkin kita tidak berhenti usianya, nggak mungkin ya. Jadi usia di atas 40 tahun itu sendiri adalah suatu faktor risiko. Makanya saya sebutkan kita tidak bisa 100% menghindari faktor risiko terjadinya breast cancer tersebut. Atau kalau keluarganya sudah ada riwayat keluarga dengan breast cancer, kita tidak bisa merubah itu. Jadi kemudian siklus menstruasi, setiap wanita akan mengalami siklus menstruasi. Nah, jadi ini faktor-faktor yang kita tidak bisa kita rubah, pasti kita akan terpapar sebagai nanti seorang wanita. Sedangkan faktor-faktor yang dapat dirubah, misalkan riwayat kehamilan, penggunaan kontrasepsi hormonal dengan estrogen dosis tinggi, obesitas, alkohol, nah itu faktor-faktor yang masih bisa kita modifikasi. Nah, jadi kita apa yang kita lakukan adalah kita menghindari faktor-faktor yang dapat kita rubah ini gitu ya. Tapi karena dia tidak bisa efektif 100%, maka kita butuhlah tambahan yaitu tadi sadari, sadanis, dan pemeriksaan imaging dengan USG dan mamografi. Nah, pada saat stadium lanjut, maka tumor akan semakin besar, timbul mungkin perubahan kulit, timbul luka, dan kemudian yang lebih advance lagi dia menyebar ke tempat-tempat jauh ya. Tadi yang tempat pertama kan ketiak dalam bentuk kelenjar getah bening, tapi dia bisa langsung menyebar melalui aliran darah ke paru-paru, hati, tulang, atau otak yang di sini kita sebut sebagai stadium 4. Nah, kemudian kita masuk ke sadari yang tadi pemeriksaan payudara sendiri. Apa sih ini? Nah, ini sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri dalam program deteksi dini ya. Dia adalah salah satu usaha untuk mendapatkan kanker payudara pada stadium lebih awal. Kenapa? Karena itu keluhan atau gejala yang paling sering adalah benjolan di payudara yang ditemukan pertama kali biasanya oleh si pasien atau pasangannya. Jadi sadari itu adalah tindakan dengan cara melakukan perabaan secara mandiri pada payudara si pasien tersebut. Nah, ini ya, sadari itu biasanya dilakukan setiap bulan. Biasanya kita pilih 7 hari setelah hari pertama menstruasi. Kenapa dipilih 7 hari? Supaya kadar estrogen yang ada di dalam darah dalam kondisi yang paling rendah, sehingga payudara seorang wanita tidak dalam posisi yang sedang membengkak, sedang udem, sedang dense ya, sedang padat-padatnya. Jadi susah untuk menilai kalau ada benjolan. Jadi dipilih pada saat payudara itu paling tidak dipengaruhi oleh hormon estrogen, yaitu 7 hari setelah hari pertama menstruasi. Nah, prinsipnya sebenarnya sama pada sadari, itu ada 2 fase, fase melihat ya dan fase meraba. Kalau fase melihat biasanya berdiri di depan cermin, kemudian dengan tangan di samping atau berkaca pinggang lihat ada tidaknya asimetrisitas pada kedua payudara. Kemudian melihat ada tidaknya perubahan-perubahan pada kulit di payudara seperti yang tadi kita bahas ya. Adanya gambar seperti dermatitis, ada yang gambaran seperti tarikan puting susu, lesung kulit ya, atau puting susunya ketarik ke dalam ya. Kemudian angkat tangan ke atas untuk melihat sisi bagian bawah payudara dan sisi di ketiak ini. Intinya kita melihat seluruh bagian payudara ada nggak asimetrisitas dan perubahan-perubahan yang sebelumnya tidak ada. Nah, kemudian perabaan. Nah, kalau perabaan ini juga sama diraba oleh pasien. Intinya bagaimanapun arah perabaannya, intinya adalah semua bagian payudara diraba oleh si pasien. Contohnya kalau payudara kanan berarti diraba oleh tangan kiri. Bisa posisi tiduran dengan bahu diganjal bantal, atau di kamar mandi misalkan dengan tangannya diangkat kemudian menggunakan sabun di sini supaya licin, kemudian diraba seluruh bagian payudara. Raba apa ada tidaknya suatu benjolan yang mungkin baru teraba kalau dengan perabaan yang dalam gitu. Tapi intinya adalah semua bagian payudaranya diraba dengan tangan sisi yang berlawanan. Ya, seperti ini, tangannya diangkat. Kemudian raba payudaranya boleh melingkar, boleh tegak lurus. Intinya semua bagian payudara ini diraba untuk mencari ada tidaknya benjolan tersebut. Nah, kemudian ada sadanis. Sadanis ini sama seperti sadari, cuma yang melakukan adalah dokter. Kenapa? Karena memang kalau pasien yang meraba sendiri ada fase subjektif di sana.
misalkan kalau benjolannya kecil tapi payudaranya besar, mungkin pasien tidak bisa atau sulit untuk meraba. Tapi tenaga medis mungkin akan lebih mudah untuk meraba tersebut. Dan apalagi tenaga medisnya memang yang sudah berpengalaman ya dalam menemukan benjolan-benjolan payudara yang mungkin ukurannya masih kecil. Nah, yang terakhir adalah screening imaging dengan USG mamografi. Jadi kalau kita melakukan program sadari dan kita mendapatkan hasil normal, maka tetap kita butuh USG dan mamografi. Kenapa? Ya tadi, karena ada faktor subjektivitas tersebut. Apa yang kita dapatkan normal pada sadari belum tentu itu betul-betul 100% normal. Kita perlu konfirmasi dengan pemeriksaan imaging. Salah satu yang paling mudah adalah dengan USG, ultrasonografi, karena ini aman, tidak menggunakan radiasi. Ya, jadi ini untuk melengkapi tadi pemeriksaan sadari atau sadanis, juga melengkapi mamografi. Nah, ini pada wanita muda menjadi pilihan karena payudara biasanya masih padat, sehingga sadari atau sadanis itu agak susah menemukan benjolan-benjolan yang kecil. Jadi dengan USG mudah ketemunya benjolan tersebut ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat di sini nih yang bawah ini tumor jinak ya. Lihat bentuknya lonjong, batasnya tegas sekali. Ini adalah lesi jinak. Tapi kalau yang ganas, nah lihat pinggirnya nih ada gerigi-geriginya ya, kayak ada spikula-spikula, kayak ada tanduk, ada duri-durinya. Nah, USG akan mudah membedakan ini tumor jinak atau tumor ganas. Ya, dibandingkan hanya dengan perabahan tangan, maka kita sangat mungkin mengalami misdiagnosis di sana. Nah, kemudian untuk wanita yang sudah di atas 40 tahun atau payudaranya sudah tidak dense, tidak padat, maka kita bisa menambahkan mamografi. Cuma memang bagi yang sudah pernah melakukan mamografi ini agak tidak nyaman karena digencet ya payudaranya untuk mendapatkan gambar seperti demikian. Dan kalau ada massa yang curiga ganas, kita bisa menemukan nih seperti yang ditunjuk oleh panah. Ada lesi berwarna putih yang lebih meningkat densitas dibanding sekitarnya, dan tepi-tepinya seperti ada spikula atau duri ya. Jadi ini biasanya usia di atas 40 tahun baik kita sarankan, atau bisa saja usia yang lebih muda 35 tahun dengan faktor risiko yang tinggi atau kalau payudaranya sudah tidak padat. Nah, ini juga ya, tadi kita pasti melakukan stadium. Jadi kalau dia datangnya masih awal, maka sebenarnya angka kesembuhannya itu hampir 100%, hampir seperti orang normal ya. Begitu stadium tambah tinggi, akan semakin turunlah angka ketahanan hidup dalam 5 tahun. Nanti juga dalam 10 tahunnya juga akan lebih turun lagi.